Yo, apa kabar para mimpi? Kita harus menjadi diri sendiri dan kita harus menjadi seseorang yang tidak terpengaruh dengan pikiran-pikiran negatif orang lain dan masukan-masukan negatif dari orang lain, dan kita harus berdiri untuk mimpi-mimpi kita atau impian kita atau cita-cita kita, ataupun kita harus punya tujuan dalam hidup. Jadi kita harus menjadi diri sendiri. Ya tentu saja dengan menjadi diri sendiri kita bisa menjadi orang yang selalu berkelimpahan. Kenapa? Kita tidak fokus pada hal-hal yang disampaikan orang lain. Tentunya itu adalah hal-hal yang negatif dan hal-hal yang tidak perlu kita masukkan dalam kehidupan kita. Karena kalau kita terpengaruh dengan orang lain dan kita tidak pernah menjadi diri sendiri, maka kita hanya menjadi bagian hidup dari orang lain dan kita tidak akan pernah menjadi siapa-siapa, alias nobody. Jadi kita harus menjadi seseorang yang punya prinsip. Kita menjadi seseorang yang memiliki komitmen untuk menggapai apa yang kita inginkan. Ingat, kalau sukses itu atau impian itu adalah hak personal dan tidak ada hak orang lain untuk melarang kita, untuk menghambat kita, ataupun untuk mengatur kita. Mereka hanya menjadi orang lain yang mungkin berusaha untuk menjatuhkan kita, dan dirinya nggak pernah menjadi apa-apa. Fokus aja dengan apa yang kita tuju. Kita jangan fokus pada orang lain, ya. Dan di video kali ini kita akan membahas menjadi diri sendiri agar banyak uang. Ya, bener banget ya. Karena apa? Dengan kita banyak uang itu kita menjadi orang yang selalu dalam keberlimpahan dan kita berhak untuk meraih semua itu. Tidak ada hak orang lain untuk menghambatnya. Dan kita mulai aja ya. Di poin pertama, fokus pada hidup sendiri. Ya, kita harus fokus pada kehidupan kita sendiri. Gak perlu kita terpengaruh dengan kehidupan orang lain. Jadi dengan kita tidak pernah menjadi diri sendiri, maka orang lain akan tertawa. Karena apa? Kita gak akan pernah menjadi orang yang berhasil, dan kita gak akan pernah menjadi orang yang maju, dan kita tidak pernah menjadi apa-apa. Itu yang penting. Kalau kita tidak fokus pada diri sendiri, makanya gunakan jurus yang namanya the power of ngeyel. Jadi biar kita selalu ngeyel ya dengan apa yang menjadi tujuan hidup kita. Karena orang lain memberikan hambatan, itu tentu saja mereka tidak mau kita ini maju. Kita menjadi seseorang, kita menjadi somebody, itu mereka gak mau. Karena apa? Ya, bagi mereka kita adalah saingannya, dan mereka hanya bisa membenci, dan mereka hanya bisa menjadikan diri kita itu orang yang sesuai dengan keinginan mereka. Saat kita jatuh, adakah tangan mereka untuk diulurkan membantu kita? Gak ada kan? Bisa dilihat deh saat Anda dalam posisi gak punya apa-apa atau sedang jatuh dalam kehidupan. Anda dalam fase itu, apakah mereka mengulurkan tangannya? Apakah mereka ada saat kita membutuhkannya? Mungkin dari 1000 teman Anda, itu hanya 1 dan 2 aja yang ada dalam hidup Anda. Yang lainnya kemana? Kakinya kemana? Otaknya nih mana? Gak ada. Mereka menyumbang, ya bukan menyumbang uang, tapi menyumbang yang namanya mungkin semangat, mungkin memberikan dorongan biar kita maju, membantu kita, mungkin memecahkan masalah. Ada nggak? Nggak ada, ya. Makanya kita harus jadi diri sendiri untuk selalu berkelimpahan dan banyak uang. Saat kita sudah banyak uang, bisa dipastikan banyak orang berbondong-bondong yang tadinya itu mungkin benci Anda akan berkamuflase bahwa dirinya juga peduli kepada Anda. Jadi kita jangan pernah terpengaruh dengan orang lain. Jadilah diri kita sendiri. Jadilah diri kita seperti apa yang kita mau. Di poin kedua, buat perubahan berarti. Saat kita sudah membuat perubahan yang berarti, maka kita sudah siap untuk menerima segala hal yang mungkin itu berkaitannya dengan uang ataupun aspek lain, dan kita bisa menjadi seseorang yang memang benar-benar sesuai dengan apa yang sudah menjadi tujuan kita. Kalau kita tidak siap untuk menjadi seseorang yang mau berubah, atau kita tidak mau mengalami atau kita menjalani sebuah perubahan, ya maka kita akan tergusur, kita akan hilang dari kehidupan ini, dan kita tidak akan pernah menjadi siapa-siapa. Kita tidak pernah menjadi orang yang maju, kita tidak pernah menjadi orang yang berhasil, dan kita hanya menjadi seorang pecundang, ya. Jadi kita harus siap dengan perubahan. Mungkin saat ini kita belum punya apa-apa, atau Anda belum punya apa-apa,
Jangan khawatir kalau Anda sudah menerapkan apa yang sering saya sampaikan. Anda akan mengalami perubahan dalam kehidupan. Meskipun tidak secara langsung. Nanti akan ada proses. Bullshit aja kalau ada yang bilang law of attraction itu nggak perlu proses. Law of attraction itu ada yang namanya proses. Semua berproses. Bahkan kita tercipta dalam dunia ini itu butuh proses, ya. Law of attraction butuh proses dalam kehidupannya. Dalam mencapai apa yang kita inginkan, itu semuanya harus ada prosesnya. Gak ada yang instan, ya. Kalau ada yang instan, orang yang bilang law of attraction tidak butuh proses, emang dia lahir langsung gede, langsung tua gitu? Enggak juga kan. Ada prosesnya kan, dibuat dulu. Terus ya mungkin dia butuh beberapa bulan untuk baru lahir ke dunia. Nah seperti itu. Law of attraction butuh proses, dan kita fokus aja ke diri kita sendiri untuk menjalani setiap proses, menikmati setiap proses. Memang kadang ada proses yang berat, tapi tidak sedikit juga kalau ada proses itu yang membuat kita ini semakin gembira. Proses bukan hanya dalam penderitaan aja, proses itu menyenangkan juga banyak. Lalu di poin ketiga, jangan membenci diri sendiri. Nah, kadang kita menyalahkan diri kita sendiri, padahal sebenarnya diri kita ini adalah sosok yang selalu ada bagi kita saat dalam kondisi apapun. Kita gembira, ya dia ada. Kita menderita, dia ada. Saat kita menyalahkan atau kita membenci diri sendiri, misalkan, wah gue dilahirkan sial, gue dilahirkan menjadi orang yang gak bisa apa-apa, gue dilahirkan menjadi orang yang kekurangan, memang ini takdirku, nasibku begini. Artinya Anda membenci diri Anda, dan Anda gak pernah menjadi orang yang punya tujuan hidup untuk jauh lebih baik. Jadi apa? Ya kita harus menjadi diri kita. Kita harus bekerja sama dengan diri kita. Kalau ada orang bilang musuh terberat adalah diri sendiri, waduh, berantem dong kitanya. Gak gitu juga kali ya. Jadi kita harus menjadi orang itu, ya, yang selalu support antara kita dan diri kita. Nah, bagian-bagian diri kita ini adalah sosok yang bisa menjadi penghambat kita, bisa menjadi support kita. Jadi hati-hati. Saat kita menyanyiakan diri kita, maka diri kita yang akan menjadi penghambat kita untuk menggapai apa yang menjadi impian kita. Dan jangan lupa, raih mimpimu. Bye-bye.